bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Selamat datang abang kakak dan teman-teman. Di sini bersama saya Arta Siregar dan juga Bang Parlindungan. Kali ini kita akan membahas bersama doktrin baptisan. Abang kakak dan teman-teman, sering sekali doktrin baptisan menjadi salah satu pembahasan yang mungkin sangat banyak peminatnya atau bertanya-tanya sebenarnya apa doktrin baptisan, lalu mengapa bisa ada 2 kali dan lain sebagainya. Saat ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi bersama oleh pakarnya. Halo Bang, selamat malam Bang. Selamat malam di Arta. Sehat Salam Bang. sehat, salam sehat semua. Ya. Puji Tuhan. Ya. Oke Bang, kan sebelumnya kita boleh berdoa dulu Bang. Baik. Ya. Saya yang pimpin? Boleh Ya. Bang yang pimpin. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih waktu yang berharga. Pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan kami bersekutu di dalam Roh-Mu, bersekutu dalam firman-Mu, melalui perbincangan kami membahas seputar doktrin sakramen baptisan. Mohon anugerah Tuhan menolong kami, hikmat-Mu menyertai, sehingga sungguh setiap hal yang kami bicarakan adalah kebenaran Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan, memberi pemahaman yang semakin mendalam akan bagian doktrin ini bagi setiap saudara-saudara kami yang menyaksikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Belakangan doktrin baptisan sering dibincangkan dan dikatakan oleh beberapa orang. Mungkin selama ini kita masih bertanya-tanya. Saat ini kita akan bertanya langsung oleh pendeta di salah satu gereja yang ada di Medan. Bang, boleh perkenalan singkatnya Bang? Ya, saya pendeta Parlindungan Situmorang. Saya pendeta di Gereja Metodis Indonesia GMI Gloria, Jalan MT Haryono nomor 38, Medan. Saya dulu adalah alumni dari pelayanan kita, tapi saya dulu IKIP ya, jurusan seni musik FBS Unimed. Ikut melayani sejak semester 1, 2 kali anggota koordinasi, dan setelah wisuda saya melanjutkan studi ke seminari sampai sekarang secara penuh waktu full time menjadi hamba Tuhan. Jadi saya adalah bagian dari alumni pelayanan kita di Unimed. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, tidak berlama-lama lagi, aku boleh langsung bertanya Iya, ya Bang? silakan deh. Iya. Bang, kan sering nih ditanya, kita harus dibaptis baru kita menerima keselamatan. Kita harus dibaptis baru kita orang-orang yang bisa masuk surga gitu. Menurut Abang sendiri, apa sih baptisan itu Bang? Oke, baik. Sebelum kita bahas sana, saya sedikit mundur sebentar ya.
Gereja Protestan ada 2 sakramen, ya. Jadi baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kriteria sakramen kita harus tahu dulu asalnya supaya bisa lebih fokus memahami 2 sakramen itu. Kalau gereja Katolik ada 7 sakramen, ya. Jadi kita hanya 2. Nah, sakramen itu apa? Sakramen dari kata bahasa Latin sacrum, sacramentum gitu. Dulu zaman Romawi, kalau prajurit baru dilantik untuk kekaisaran Roma, mereka berdiri di hadapan kaisar mengambil sumpah. Nah, itulah sumpah, itulah yang disebut sakramentum. Mereka berjanji bahwa hidup mereka akan diabdikan kepada Roma dan kepada kaisar. Mengangkat tangan mereka. Dan ciri seperti ini banyak dilakukan saat ini. Jadi sebetulnya sakramen itu seperti sebuah jaminan. Dalam pemahaman gereja, sakramentum itu berarti ada 2 orang berperkara, terus ketika saya menang dalam perkara itu, orang yang kalah itu harus membayar jaminan, uang jaminan. Pertanda bahwa dia kalah, saya menang. Jadi sebetulnya sakramen itu berarti di pengadilan kita membayar satu harga supaya akhirnya kita disebut memiliki jaminan kira-kira. Nah, dari sana kalau kita hubungkan, kalau begitu sakramen adalah sejenis sumpah setia. Nah, maka ketika kita dibaptis, sebetulnya dibaptis berarti kita dipersekutukan, disatukan kepada Kristus. Nah, ini sangat pentingnya. Roma pasal yang ke-6 menggambarkan itu, dibaptis ke dalam Kristus. Itu maksudnya kita dilekatkan kepada Kristus. Di saat yang sama sebetulnya kita mau dikatakan, mulai hari ini engkau bersumpah setia kepada Kristus. Hidupmu menjadi milik Kristus. Kristus adalah Tuhanmu, engkau mengabdikan diri kepada Dia. Maka disebut sakramentum. Oh, formal sekali sifatnya. Itu sebabnya baptisan dalam pandangan gereja kita tidak main-main, itu sebuah hal yang sangat. Dari situlah muncul kata sakral. Nah, pemahaman bahasa Indonesia kita kan sakral itu sesuatu yang sangat serius, khusus, tidak boleh main-main di dalamnya. Kira-kira begitu. Nah, pengembangan berikutnya nanti baptisan itu dari segi prakteknya, dari segi maknanya nanti kita akan bahas lebih jauh. Sebetulnya itu lebih kepada pemurnian hidup kita. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya, adik Arta yang misalnya juga ya, hampir semua agama-agama, baik agama suku atau agama yang sudah formal, biasanya ada praktek-praktek penyucian, pembersihan. Misalnya agama Hindu di India itu ada acara mandi di Sungai Gangga. Seperti hari itu akhirnya meledak India dengan Covid kan. Kenapa harus mandi? Ya, makna yang mereka pegang di situ adalah dengan mandi mereka mengalami penyucian. Wadahnya apa? Medianya apa? Air. Nah, bagi saudara-saudara kita Muslim juga sebelum puasa 30 hari bulan Ramadan, ada kadang mandi-mandi. Kalau di kampung kami biasanya, apa urusannya mandi? Iya, menyucikan diri, kira-kira. Dan yang lain-lain juga ada. Di Perjanjian Lama pun ada di apa namanya ini? Ada pakai wadah air, terus hisop itu untuk memercikan percikan air. Dan itu sering dilakukan Katolik juga dengan pastor-pastor Katolik kan. Itu sebetulnya bagian dari makna penyucian. Itu sebabnya baptisan ada wadah media air di situ. Penyucian lebih ke sana. Itu makna awalnya. Lalu kalau begitu menurut Abang baptisan itu sakral, dan ada juga orang yang berpandangan baptisan itu hanya sebagai simbol. Menurut Abang apakah
Oh Bagaimana iya. menurut Abang? Sebetulnya dalam baptisan ada penyimbolan, disimbolkan dengan air, betul. Air itu kan media itu banyak atau sedikit. Nah, dalam prakteknya nanti bisa di kolam renang, di sungai, di danau, ditenggelamkan atau dipercik. Yang air yang dimaksud itu memang simbol penyucian. Kalau bicara tentang penyucian dalam doktrin keselamatan, kan kita harus langsung kepada memaknai darah Yesus Kristus yang menyucikan kita, yang tertumpah di kayu salib. Jadi makanya di dalam di Yohanes pasal 3 ketika Nikodemus datang malam-malam kepada Yesus, ya kan? Di ayat 5 ayat 6 Tuhan Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Nah, di ayat 6-nya Tuhan Yesus menjelaskan dilahirkan dengan air dan roh. Artinya di sini air di situ dua penafsiran dalam gereja pada umumnya. Nah, ini kita akan bahas sebentar ya. Air di dalam ayat yang ke-6 itu bisa ditafsirkan dengan baptisan. Nah, jadi kalau udah dibaptis berarti sudah selamat. Nah, dari sana ditariknya ke situ. Jadi kalau menafsirkan perkataan Yesus, engkau harus dilahirkan dengan air, tafsirannya kebaptisan, itulah maka kita dapati orang kalau dia dibaptis dan selamat katanya. Lalu menurut pandangan Abang bagaimana? Nah, ayat itu dilanjutkan dengan roh. Air dan roh, R-nya huruf besar loh itu, berarti Roh Kudus misalnya. Ternyata dalam penafsiran kaum Injili sebetulnya Reform misalnya, itu sebetulnya air dan roh itu menjadi satu paket. Dilahirkan dari atas, dilahirkan oleh Roh Kudus, maka yang mengerjakan sesuai dengan doktrin keselamatan ya, yang mengerjakan hadirnya anugerah keselamatan di hidup kita ketika kita terima sambut dengan iman, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka proses kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka tafsirannya yang abang pahami adalah bahwa baptisan sebetulnya tidak menyelamatkan, ansih ya. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan hidup kita melalui karyanya di kayu salib, lalu disimbolkanlah itu dengan air yang ditaruh ke kepala saya, baik waktu bayi ataupun baptis dewasa di situ. Maka pertanyaan De Arta tadi, apakah itu sebagai simbol? Ya, ada unsur simbol di situ. Tapi simbol selalu menjelaskan pemaknaan yang disimbolkan. Yang disimbolkan apa? Penyucian dari darah Yesus Kristus. Maka yang menyelamatkan kita bukan baptisannya, tapi darah Yesus Kristus yang telah paripurna menjadi tebusan bagi kita. Nah, gitu. Oke. Menarik ya, Bang. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, otomatis ketika kita nggak dibaptis juga nggak apa-apa kayak gitu. Pandangan itu ada yang gitu kan? Iya. Ada juga mengatakan ini yang dihubungkan dengan yang di sebelah Yesus. Loh, itu yang di sebelah Yesus entah kiri kanan, Alkitab nggak sebut sih kiri kanan ya. Tapi salah satu ikut menghujat Yesus kan, akhirnya tidak menyadari bahwa dia orang berdosa. Tapi satunya lagi bagus. Dia sadar dia orang berdosa, dia sadar bahwa yang di tengah itu yang disalib adalah Mesias, Raja dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan dia. Maka keluar perkataan, Yesus, ingatlah akan daku, kelak engkau datang dalam kerajaan. Kan dikatakan. Nah, itu dipuji Yesus imannya itu. Maka Yesus pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Lalu dia kan gak dibaptis sampai matinya. Tapi Yesus menjamin dia dong masuk Firdaus. Firdaus dalam pemahaman kita kan sebenarnya surga. Iya. Masuk surga dong, pasti. Nah, kalau begitu nggak usah dibaptis. Oh, nggak ke sana larinya. Kriteria sakramen, sedikit saya kembali lagi ke pengertian sakramen ya. Pertama, kriteria sakramen itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Itu makanya Protestan hanya memilih 2 sakramen. Sakramen baptisan
Di mana ada perintah langsungnya? Wah, Matius pasal 28, 19-20. Di amanat agungnya gitu kan. Pergilah ke seluruh dunia dan seterusnya. Baptislah mereka. Ada kan perintah langsung di situ. Kalau perjamuan kudus ada yang nggak perintah langsung? Ada. Maka waktu perjamuan akhir malam itu, malam perjamuan terakhir itu, Yesus bilang, dan nanti dikutip oleh Rasul Paulus itu di 1 Korintus pasal 11. Oke, bahwa itu harus kita ulang-ulangi. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Maka perjamuan kudus adalah mengingat Yesus dan diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Itu makanya 2 inilah kita pegang sebagai sakramen. 5 yang lain yang dipakai saudara kita Katolik tidak ada secara langsung indikasi ayatnya. Misalnya apa? Pernikahan, ya kan, CD itu bagian dari upacara dalam kita. Kematian juga, mengubur orang meninggal dan seterusnya. Nah, kalau begitu nggak usah dibaptis. Kalau kita nggak mau dibaptis berarti kita tidak taat pada perintah Yesus dong. Jadinya ke sana, ya kan? Yesus suruh, saya nggak mau, berarti saya nggak taat sama Yesus. Itu sederhana yang begitu. Ya kan? Lalu bagaimana menurut Abang orang yang ketika kecil dia sudah dibaptis, nah ketika dia besar dia dibaptis lagi? Oke. Saya potong dulu, setengahnya dulu saja. Oke. Dibaptis pada waktu kecil itu diajarkan Alkitab. Dari mana? Maka Protestan pada umumnya termasuk Katolik juga membaptiskan anak. Tapi yang gereja yang lain sejenis misalnya sebagian gereja Baptis, gereja Pentakosta, gereja GBI itu disebut penyerahan anak, bukan baptisan anak. Oke, itu tidak masalah. Tapi yang mau saya katakan, apakah baptisan anak itu sah? Betul. Karena baptisan anak itu sebetulnya adalah benang merah yang kita tarik dari sunat di Perjanjian Lama. Ya, semua anak-anak orang beriman mulai dari Abraham nanti sampai Musa itu semua anak-anaknya disunat. Apa arti sunat? Sebetulnya harafiahnya saudara-saudara, sunat adalah ada sesuatu yang diambil dari diriku, makanya dipotong kulit katan itu ya. Diambil. Sama, ada sesuatu yang dibersihkan dari diriku. Simbolnya adalah dipotong itu kulit katan, kira-kira gitu. Maka sebetulnya makna sunat di PL adalah kembali ke makna baptisan itu, pemurnian, penyucian. Maka dari sana kita tarik, lihat ya, waktu Perjanjian Lama itu anak-anak itu laki-laki secara khusus disunat itu umur 8 hari loh. Adik Arta, bagaimana mungkin mengerti bayi yang 8 hari taunya hanya sakit, nangis, itu kan? Tapi makna teologisnya yang diajarkan Tuhan di situ, anak ini dimasukkan kepada perjanjian Allah antara umatnya yang sudah dipilih Tuhan Israel dengan Allah sebagai Tuhannya. Anak itu masuk dalam anak perjanjian, kira-kira gitu. Tahu nggak tahu dia, yang taunya sakit aja, pokoknya dia masuk sebagai simbol. Dari sanalah kita tarik, maka orang tua dari anak yang disunat adalah umat Allah. Oke. Nah, dari sana kita tarik anak-anak di zaman gereja sekarang kita bawa ke gereja Baptis. Anak itu kan nggak tahu, Bang. Ketika pendeta taruh air di kepalanya, taunya udah mungkin dingin, nangis. Maka umumnya anak-anak yang dibaptis kan nangis. Iya, tapi sama seperti sunat di PL itu, nggak tahu menau dia itu. Tapi itulah sebagai simbol, kita masukkanlah anak ini sebagai anak perjanjian di keluarga anak Tuhan. Itu sebabnya waktu baptisan pendeta nanya itu si bapak, ada janji yang diucapkan mereka, ya kan? Orang tua. Kalau di gereja kami 3 itu janjinya ya. Yang paling inti adalah dia harus berjanji membimbing anak ini sampai akhirnya mengenal Yesus, ya kan? Nah, makanya nanti di umur akil balik, remaja ke pemuda, kita teguhkanlah imannya itu.
dulu sudah masuk ke dalam anak perjanjian, kita teguhkanlah imannya itu, maka sidi kita sebut pengakuan iman. Di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan orang tuanya, dia bilang. Makanya sebelum sidi kan selalu kita suruh anak-anak sidi itu, ucapkan dulu pengakuan iman rasuli. Dan tentu sudah melalui katekisasi secara formal, mereka belajar prinsip-prinsip dasar dari kebenaran firman. Nah, disitulah sebetulnya makna terdalam dari sidi, sebetulnya malua itu adalah hari itulah dia pengakuan iman percaya. Jadi kalau kita rujuk ke Roma pasal 10 ayat 9, 10, disitulah dia, dengan mulut dia percaya, dengan iman dia, dengan mulut dia mengaku, dengan hati dia percaya. Artinya kalau kita persempit, sidi itulah sebetulnya lahir baru. Iya. Cuman kadangkala sidi lewat, aku yang sidi tadi taunya nanti di rumah makan enak, dipotong jagal apa segala macam ya kan, lomok-lomok datang tulang, kasih poda-poda nasihat, kasih uang. Itu taunya saya waktu itu. Atau pemikiran kita malahan naik sidi itu sudah ditanggung dosa kita sendiri. Ini entah dari mana datangnya ini konsep ini. Hampir seluruh orang Batak mulai hari ini kata-kata dari Amang Boru dan Boru tulang kan, ya bere ya, mulai hari ini kau sendirilah menanggung dosamu ya, bukan bapak mama lagi. Saya tanya, saya cari di Alkitab di mana ada ayatnya itu, nggak ada. Itu sebetulnya tradisi yang terpola begitu saja. Sebelum kita sidi pun kita yang menanggung dosa kita. Itu kan, nggak ada indikasi orang tuaku yang nanggung dosaku sebelum saya sidi, enggak. Berarti menurut Abang mau dibaptis waktu kecil, mau dibaptis waktu besar itu sama. Maknanya sama. Jadi sebenarnya di gereja Protestan pada umumnya, HKBP sejenisnya Metodis kan sudah diformalkan baptis anak. Maka seluruh anak-anak jemaat harusnya dibaptislah waktu anak. Nanti sidi menjelang dia akil balik itu. Tapi misalnya kita penginjilan nih, penginjilan ke suku yang belum percaya sama sekali. Terus adalah sekelompok orang membuka hati, percaya Yesus, bertobat. Yang dewasa-dewasa misalnya sebagian. Kan waktu anak-anak belum dibaptis, baru hari ini mereka menjadi Kristen, misalnya percaya. Ya udah kita baptislah secara dewasa. Ya, baptis dewasa, ketika kita lakukan baptis dewasa sudah tidak perlu sidi. Karena itulah digabungkan di situ. Cuman anak-anaknya, misalnya anak kelompok suku yang baru kita injili itu ada anak-anak, iya udah baptis anak aja, nanti sidi, maka kita ajari mereka, gitu loh kira-kira. Jadi ada hubungan antara baptis anak dengan sidi, itu jadi lanjutannya, kira-kira gitu. Cuman kalau di gereja kami, Dek Marta, misalnya, karena kami jamaatnya mayoritas Tionghoa ya, penginjilan kepada Tionghoa itu sebagian kan belum Kristen sebelumnya, agama lain sebelumnya. Ketika mereka terbuka hatinya percaya Yesus dan akhirnya datang ke gereja, misalnya mereka udah dewasa. Nah kita biasanya baptis dewasa itu, kita tidak baptis anak. Baptis dewasa tidak ada sidi untuk mereka, kira-kira. Tapi anak-anaknya nanti baptis anak, ya kira-kira gitu. Berarti kalau menurut Abang bagaimana? Contohnya begini, dia sudah dibaptis anak, akan tetapi mungkin orang tuanya tidak Kristen, tidak seperti janji dia di awal ketika membuat anaknya ini supaya mengenal Kristus gitu. Lalu pada akhirnya si anak menerima Kristus dan dia mau dibaptis kembali gitu. Oke. Jadi sebetulnya begini. Si pendeta harus melihat kasus itu. Saya sendiri pernah membaptis ulang seorang pemudi di gereja Metodis kami ya. Kenapa sampai saya membaptis begini? Waktu dia bilang ke saya, Pak Pendeta saya sudah dibaptis loh. Sebelumnya dia bukan keluarga orang percaya kayak gitu ya. Oh ya, saya senang loh sebenarnya. Kamu baptis di mana? Disebutkan satu gereja di Medan ini. Terus diceritakan, saya baru pertama kali hadir di kebaktian mereka itu, terus saya diajaknya dibaptis. Minggu depannya saya langsung dibaptis di kolam renang.
katanya. Iya, jadi baru kedua kali kamu datang ke gereja itu langsung kamu dibaptis. Iya, katanya. Baru saya cek lah imannya. Waktu kamu dibaptis itu kamu mengerti enggak? Enggak lah, mana tuh ngerti aku, katanya. Nah, dari situ saya kembangkan. Sebetulnya waktu kamu dibaptis itu kamu enggak mengerti, enggak memaknainya dengan benar, maka saya anggap itu baptisanmu itu engkau lakukan tanpa iman. Kita kira-kira gitulah. Dari situ saya ambil kesimpulan. Saya tawarkan, kamu mau dibaptis? Sebetulnya saya tidak menyebut jadi baptis ulang, judulnya bukan baptis ulang lah, karena sebelumnya dia nggak memahami, diikuti aja begitu ya kan. Nah, karena kriteria baptisan itu sebetulnya kan untuk orang yang percaya. Maka orang-orang yang kita baptis dewasa biasanya katekisasi dulu loh, bukan hari pertama terima Tuhan Yesus hari itu kita baptis, enggak juga. Maka sama anak-anak CD pun kalau HKBP kan 1 tahun, kami 6 bulan tuh. Ada ujiannya dan seterusnya. Mengerti dulu kira-kira begitu. Nah, dan makanya nanti perjamuan kudus pun kalau di gereja kami orang jemaat yang kebaktian ikut kebaktian hari itu pas ada perjamuan kudus, kalau dia belum dibaptis itu tidak boleh ikut. Karena apa? Konsepnya adalah perjamuan kudus adalah untuk orang yang sudah mengaku percaya pada Yesus Kristus. Orang yang mengaku percaya pada Yesus Kristus harusnya dibaptis. Jadi satu paket. Nah, itu sebabnya harus dibaptis kalau sudah percaya. Jadi anak itu, kalaupun orang tuanya yang lalu tidak bertanggung jawab, dirinya sekarang sudah menemukan Kristus sungguh-sungguh, dia kalau dia memang mengakui baptisan anak itu sebagai bagian dari iman kepercayaannya, udah dia aja dia sekarang, gak usah baptis. Tapi kalau toh seperti kasus tadi yang saya temukan, enggak mengerti apa-apa, tidak dimaknai, tidak percaya Yesus pada waktu itu, ya saya baptis ulang. Tapi untuk ukuran normal, semua normal. Saya sudah dibaptis, bahkan saya sudah baptis anak, saya sudah CD atau baptis dewasa, terus minta baptis lagi, tunggu dulu. Berarti apa yang disebutkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus waktu tangan pendeta diletakkan di atas kepalanya, air ditaruh, percik atau selam pun, ya kan bisa. Itu jadi kita anggap tidak ada makna dong. Kita menganggap sepi itu perkataan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu. Jadi menurut saya dibaptis itu memang mutlak perlu, tapi jangan diulang-ulang gitu loh. Lalu bagaimana Bang, kalau misalnya dan seandainya ada seseorang yang dia sudah dibaptis waktu kecil, akan tetapi ya karena dia tidak tahu pemahaman ini, dia mau aja dibaptis gitu, dia mau aja dibaptis ulang kayak gitu. Nah disitulah sebetulnya konsep dari si hamba Tuhan itu harus jelas juga, kembali ke situ. Nah, makanya di gereja kita ini, gereja Tuhan Yesus ini selalu ada dua pendapat. Yang satu ringan aja membaptis ulangin orang, ada kan sekelompok, kita tidak sebut ya denominasi, tapi ringan. Wah, apalagi udah bicara tentang dia tidak mengakui baptisan percik. Menurut dia yang benar hanya baptis selam, padahal banyak sekali indikasi ayat-ayat Alkitab. Makna baptizo sebetulnya dalam bahasa Yunani betul dicelupkan, bisa dicelupkan seperti mencelupkan orang membatik di Jawa sana. Ditenggelamkan bisa, tapi disucikan, dibersihkan bisa. Nah sekarang kita lebih memilih mana? Memilih caranya atau memilih maknanya? Maknanya seharusnya kan. Maka Protestan yang benar seharusnya dua cara itu diterima. Seperti di gereja kami ya Dek Marta, kalau orang sudah dibaptis selam, masuk atestasi ke gereja kami nggak baptis ulang loh. Kami hargai itu baptisan. Oke? Tapi ada gereja sudah baptis percik di gereja lama, masuk ke gerejanya sekarang, dia anggap sepi itu baptis percik dan wajib baptis ulang. Ini yang tidak ada indikasi ajaran di Alkitab seperti itu. Lalu bagaimana Bang? Itu dosa atau tidak? Nah, dosa.
Ini akan selalu ada ya, adik-adik yang menyaksikan acara yang juga akan selalu, mungkin sampai Yesus datang kedua kali, dua ekstrim ini atau dua pendapat ini akan selalu ada. Tidak akan bisa kita satu aja deh, enggak, pasti ada. Jadi, tapi kalau Marta tanya dosa atau enggak, satu sisi kita letakkan dulu doktrin baptisan sebetulnya dari jajaran menurut susunan sistematika teologi doktrin itu, doktrin baptisan adalah doktrin minor. Beda dengan doktrin misalnya doktrin Allah, doktrin keselamatan, doktrin Kristologi, misalnya doktrin Tritunggal, itu mayor. Doktrin Alkitab. Kalau di situ udah berbeda, kita susah bagi kita duduk bersama dalam satu pelayanan, selalu ada pelayanan. Tapi kalau misalnya berbeda baptisannya, satu di sana percik, seperti di KMK kita di Unimed ya, pasti ada yang dari latar belakang baptis percik, pasti ada latar belakang baptis selam. Dua-dua kita ada di sini, dua jenis. Udah masih bisa duduk kita bersama, anggota koordinasi sama-sama, tidak perlu kita permasalahkan itu karena ini bagian dari doktrin minor. Itu sebabnya di KMK kita jangan sampai kita pecah gara-gara mereka itu golongan baptis percik, kami golongan baptis selam. Jangan, karena ini bagian minor ya. Oke. Oleh karena itu yang menerima percik harusnya menghargai juga yang selam. Yang selam harusnya juga menghargai yang percik. Maka tubuh Kristus bisa disebut seperti doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ya, supaya mereka menjadi satu, jangan jadi perpecahan, itu kira-kira gitu. Cuman kita tidak bisa paksa, golongan yang menerima selam, kamu harus terima baptis, enggak bisa juga kita paksa ya, kembali ke masing-masing ya, gitulah. Berarti nggak ada jawaban ya Bang, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Nah, dosa kalau kita sedikit strength, dosa ialah melanggar melanggar kekudusan Allah, tidak taat sama Allah dan seterusnya, memberontak sama Allah. Ya, sebetulnya karena ini masalah cara jangan dimutlakan ya, makna yang harus kita mutlakan. Jadi sebetulnya dosa atau enggak kalau baptis ulang ya tidak bisa strength kita sebut dosa, tapi jadinya kurang menghargai baptisan itu sendiri yang sudah dilakukannya di awal, kan gitu. Berarti ya tentang makna ya Bang. Nah, ini pertanyaan baru lagi Bang muncul. Iya. Bagaimana kalau misalnya aku ada rezeki ke Yerusalem, aku di situ kan ada baptisan. Kepingin gitu. juga sih, ya, Abang belum pernah itu. Sama Bang. Gimana kalau misalnya aku dibaptis sementara aku udah baptis? Ini ada kasus-kasus nih dari gereja Protestan yang baptis anak dulu, dia udah baptis ya kan, CD udah oke, akhirnya masuk ke gereja yang memegang baptis selam dia. Oke, ada kesempatan pergi tur Holy Land, karena ada kebiasaan mereka yang ke sana itu kan di tempat pembaptisan Yesus katanya kan, dibaptis lagi di situ. Berarti udah berapa kali dia dibaptis? 3 kali ya. Inilah yang harusnya mereka akhirnya memudarkan makna baptisan itu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu sangat penting loh. Kita sedang membawa orang yang kita baptis sebagai pendeta ke hadirat Allah. Kita lekatkan dia kepada Allah Tritunggal. Imannya sudah jelas misalnya ya, waktu kita baptis. Masa itu kita anggap sepele kita, nanti buat lagi. Janganlah. Sama aja seperti misalnya, saya selalu bilang kalau KKR ya, kan ada itu penantangan. Pendeta menantang, pengkhotbah menantang, maju ke depan, bertobat, ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya lakukan itu 27 September tahun 89, semester 1 deh, di Perdede Hall. Itu kan sudah jelas bagiku, itulah tanggal lahir baruku. Oke. Sekarang, kalau ada KKR berikutnya di sana,
KKR berikutnya di sana, KKR berikutnya di sana. Setiap kali KKR selalu saya maju ke depan. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus silakan maju. Saya maju, nangis-nangis saya. Terus gitu misalnya ya. Terus saya maknai, hari ini saya bertobat. Hari ini saya bertobat. Setahun lagi, hari ini saya bertobat. Loh, pertobatan yang 27 September 89 itu gimana? Gitu loh. Jangan dong. Maka selalu sekali engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selanjutnya bertumbuh. Bukan diulang-ulangi lagi. Kecuali gini, kecuali dalam arti pertobatan ulang. Misalnya jatuh dia ke dalam dosa. Jadi diperbaharui lagi ya. Panggilan untuk memperbarui. Oke, silakan maju, silakan angkat tangan. Tapi jangan berulang-ulang calling untuk lahir baru. Jangan ya. Saya kalau saya sedang KKR, saya harus bedakan ini. Saya kasih tahu itu ke orangnya. Kalau saudara sudah pernah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak perlu lakukan saat ini lagi. Tapi kalau saudara mengalami kejatuhan, rindu dibaharui oleh satu hal di mana engkau misalnya jatuh dalam dosa, silakan maju ke depan. Akhirnya misalnya gitu, supaya jangan kabur makna itu bagi mereka. Kira-kira gitu. Berarti dimanapun tempatnya, mau di Yerusalem yang megah dan lain sebagainya itu enggak. Dan jangan diulang-ulang. Saya kira tidak baik. Maknanya itu sudah jelas. Kita akan kaburkan makna baptisan secara teologis kalau kita diulang-ulang baptis. Ya, kira-kira begitu. Oke Bang. Mungkin sekian pembahasan kita, begitu banyak dan begitu menginspirasi dan menambah pengetahuan saya secara khusus. Untuk teman-teman semua, kiranya setiap kita yang ada di sini boleh belajar, boleh terus bertumbuh ketika kita sama-sama berdiskusi tentang doktrin baptisan. Kiranya pengetahuan kita tentang doktrin baptisan boleh bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi kita memaknai apa sebenarnya baptis itu. Terima kasih Bang. Ada closing statement Bang untuk buat adik-adik semua yang menyaksikan acara ini, karena sakramen baptisan adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus, maka kita sudah lakukan. Saya percaya setiap adik-adik yang menyaksikan sudah dibaptis, sudah CD sebagian besar pasti. Tapi mari kita hargai itu sungguh-sungguh. Itu adalah komitmen seperti makna sakramen tadi di awal ya, seperti janji setia kita di hadapan Tuhan Yesus. Maka kita yang sudah baptis dan sudah CD, terutama ya kita gereja-gereja tradisional di Sumatera Utara, ayolah sungguh-sungguh maknai CD itu sebagai penyempurnaan dari baptisan anak yang kita terima dulu. Dan di situ berarti kita harus sudah menunjukkan ciri-ciri murid Kristus yang bertumbuh ya, murid Kristus yang bertumbuh. Maka dalam hal ini, dalam pelayanan di kampus kita, ayo serius, makin serius. Suatu saat saudara masuk berumah tangga, ada anak-anak yang dititipkan Tuhan di rumah tanggamu, di keluargamu. Anak-anakmu juga engkau harus bawa kepada Tuhan. Dan mulai dari anak engkau bawa pada Tuhan untuk dibaptiskan, engkau harus sungguh-sungguh setia membina, mendidik mereka, menghantar mereka pada Yesus sampai akhirnya mereka mengaku percaya sungguh dalam acara CD. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, maju terus di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Doktrin Baptisan hari ini. Kiranya kita boleh terus bersama-sama berjuang mengerjakan panggilan apa yang Tuhan kehendaki. Boleh ditutup dalam doa Bang? Baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup acara ini dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas waktu yang sungguh kami nikmati dari anugerah Tuhan. Kami boleh membicarakan sakramen baptisan kudus. Nama Yesus Kristus kiranya terus dipermuliakan di dalamnya, karena kepadamu setiap orang yang dibaptis dipersekutukan, diikatkan sebagai tanda meterai bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kami. Darahmu tertumpah menyucikan hidup kami. Biar setiap pribadi anak-anakmu boleh
semakin membangun komitmen yang teguh untuk setia pada Yesus, sama seperti makna dari sakramentum sakral, bahwa kami berjanji setia di hadapan Tuhan mengikut Engkau, setia dan taat sampai akhir hidup kami. Berkati supaya pertumbuhan rohani kami semakin baik dan pengabdian kami kepada Tuhan Yesus semakin nyata melalui pelayanan kami, kerinduan kami untuk dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan pribadi yang erat dengan Engkau, membaca firman-Mu, juga berdoa dan beribadah serta melayani Tuhan sesuai dengan talenta kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami dimanapun adik-adikku berada yang menyaksikan acara malam ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan melawat mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya Bang untuk hari ini. Terima kasih deh Marta. Kiranya pelayanan Abang semakin dipermuliakan Tuhan. Kiranya setiap apa yang Abang kerjakan boleh mengandalkan Tuhan. Oke, untuk teman-teman sekalian, boleh teman-teman akan mengisi absen yang ada di kolom chat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.